Halo, assalamualaikum anak-anakku kelas 7D. Kembali lagi dengan Bu Retno, wali kelas kalian sendiri ya. Sekarang jadwalnya mapel IPS untuk kelas 7. Tolong anak-anak dipersiapkan LKS-nya, dilihat langsung halaman 2 bab 1 yang berjudul manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum kalian menginjak materi, kalian harus tahu terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Tolong dilihat di 3.1 KD-nya. Di sini kalian atau peserta didik harus memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Sebelum kalian menginjak materi lebih jauh, alangkah baiknya kalian harus lebih tahu dulu pengertian atau definisi dari ruang, karena kita nanti akan belajar konsep tentang interaksi antar ruang. Jadi ruang itu apa sih? Kalau boleh tahu, di sumber kalian, di LKS kalian, ruang di sini disebutkan sebagai tempat atau wadah yang meliputi daratan, lautan, kemudian udara, apapun yang ada di atas permukaan bumi yang menjadi satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain dalam rangka melakukan aktivitas dan keberlangsungan hidupnya. Jadi ruang bisa disimpulkan sebagai tempat makhluk hidup, baik makhluk hidup maupun non hidup, bertempat tinggal dan melakukan aktivitasnya ya. Jadi ruang kemudian bisa disebut juga sebagai wilayah atau tempat, itu sama saja ya, konotasinya yang berbeda. Kemudian untuk konsep interaksi sendiri adalah hubungan antara ruang satu dengan ruang yang lain atau wilayah satu dengan wilayah yang lain, agar apa? Agar bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi interaksi antar ruang bisa kalian lihat definisinya di halaman 3. Interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang atau wilayah atau tempat tinggal berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dan ruang yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya wilayah atau ruang yang bernama misalnya Kota Malang. Kota Malang punya potensi dan permasalahannya sendiri tentunya dibandingkan dengan kota-kota di wilayah lain. Kota Malang dengan topologi permukaan bumi yang berupa dataran tinggi tentunya punya cuaca dan iklim yang berbeda dengan dataran rendah. Misalnya kita sebut daerah Kenjeran ya, yang merupakan lautan atau berbatasan dengan lautan. Untuk Kota Malang tentunya dengan topologi atau iklim yang dingin, pastinya punya atau potensi wilayahnya berbeda dengan daerah Kenjeran. Misalnya kalau Malang pasti punya potensi perkebunan. Satu, perkebunan apa Bu? Bisa buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, kemudian perkebunan teh, kemudian masih banyak lagi komoditas lain yang bisa diperjualbelikan. Kemudian misalnya wilayah Surabaya atau lebih khususnya Kenjeran yang merupakan daerah berbatasan dengan laut atau pantai.
tentunya memiliki potensi daerah yang berbeda dengan Kota Malang. Misalnya apa? Misalnya perikanan, kemudian hasil olahan, misalnya kerupuk, terus terasi, terus apalagi ya, petis. Kalau kita kenal di Sidoarjo ya, petis itu juga berasal dari komoditas hasil laut. Jadi anak-anak, interaksi antar ruang di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu wilayah dapat memenuhi kebutuhannya sehingga bisa berinteraksi dengan wilayah yang lain. Misalnya daerah Malang dengan komoditas atau potensi wilayahnya yang menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian hasil bumi yang lain, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya akan ikan. Jadi Kota Malang bisa apa? Bisa membeli, atau kalau bahasa perekonomiannya bisa mengekspor ya dari Kenjeran. Kemudian daerah Kenjeran sendiri bagaimana bisa memenuhi kebutuhan akan sayuran, kemudian buah-buahan yang notabene dia tidak bisa menghasilkan barang-barang tersebut. Wilayahnya tidak mungkin menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, sehingga Kota Surabaya atau wilayah Kenjeran harus mendatangkan komoditas sayuran, buah-buahan dari Kota Malang. Itulah contoh kecil dari kegiatan atau interaksi antar ruang. Jadi interaksi di sini adalah bagaimana wilayah satu dengan wilayah yang lain bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia yang tinggal di dalamnya. Kemudian yang perlu dibahas lagi, mungkin kalian bisa buka halaman 4 ya. Halaman 4 di sini dituliskan beberapa kondisi atau jenis-jenis interaksi antar ruang. Di sini ada tiga kondisi atau tiga macam interaksi antar ruang. Satu, adanya kondisi saling melengkapi atau istilah lainnya complementarity atau regional complementarity, itu saling melengkapi. Dua, jenis yang lain ini ya, kesempatan antara atau istilah lainnya intervening opportunity. Kemudian tiga ada kemudahan transfer atau transfer ability. Jadi nanti untuk definisinya kalian bisa baca sendiri ya. Untuk aktivitas saling melengkapi di sini seperti yang dicontohkan Bu Retno tadi ya. Jadi ada interaksi saling melengkapi, seperti kata-katanya saling melengkapi. Jadi wilayah satu dengan wilayah yang lain bisa beraktivitas, bisa saling mempengaruhi dengan aktivitas perdagangan, karena antara wilayah A dan wilayah B memiliki kontur wilayah yang berbeda dan tentunya potensi wilayah yang berbeda. Misalnya tadi ada Kota Malang dan Kota Surabaya, khususnya Kenjeran, yang saling melengkapi dengan adanya aktivitas perdagangan. Wilayah Malang membutuhkan ikan dari Kenjeran misalnya, kemudian wilayah Kenjeran atau Kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan akan sayuran dan buah-buahan tentunya berinteraksi dengan Kota Malang melalui aktivitas perdagangan. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari jenis yang pertama, yaitu saling melengkapi. Kemudian untuk yang kedua, ini ada kesempatan antara. Di sini kesempatan antara yang dimaksudkan adalah misal
daerah Sidoarjo. Daerah Sidoarjo ini adalah penghasil, termasuk penghasil beras ya, termasuk penghasil beras. Kemudian ada wilayah Jombang. Jombang juga penghasil beras. Tetapi di sini Malang yang merupakan daerah dataran tinggi yang penghasil perkebunan. Jadi untuk komoditas beras masih sedikit pasokannya, sehingga dia harus mendatangkan komoditas beras dari wilayah lain untuk Kota Malang. Untuk mensiasati agar pengeluaran itu minim, jadi Kota Malang memutuskan untuk lebih membeli komoditas beras dari wilayah Sidoarjo daripada Jombang. Karena apa? Karena faktor jarak. Jadi untuk kesempatan antara ini yang dipertimbangkan adalah faktor biaya, kemudian faktor jarak atau waktu tempuh. Jadi Kota Malang lebih memilih Kota Sidoarjo untuk memasok komoditas berasnya daripada Kota Jombang yang lebih jauh dari wilayah Malang, sehingga bisa menekan biaya produksi agar harga jual beras di daerah Malang tidak terlampau tinggi, sehingga mensiasatinya bisa mendatangkan beras dari wilayah yang terdekat, yakni Kota Sidoarjo daripada Jombang misalnya. Kemudian untuk contoh yang ketiga, kemudahan transfer. Di sini diartikan bahwa pengangkutan barang atau orang dalam proses kegiatannya memerlukan biaya. Jadi di sini faktor dari kemudahan transfer dipengaruhi oleh satu, interaksi atau komunikasi antar ruang yang saling membutuhkan. Kemudian dua, adanya jarak mutlak dan jarak relatif antar wilayah, dan kemudahan atau kelancaran sarana dan prasarana. Jadi misalnya Kota Malang tadi, untuk contoh 3 kemudahan transfer, Kota Malang misalnya, kenapa kok milih Kota Sidoarjo untuk memasok komoditas beras? Selain karena faktor jarak dan biaya, faktor fasilitas atau faktor kemudahan juga menjadi salah satu faktor ya. Faktor apa Bu? Agar mempermudah kelancaran untuk distribusi komoditas beras ke wilayah Malang. Mungkin untuk ke Jombang sendiri, ke Jombang, kelancaran atau kemudahan distribusinya mengalami tidak selancar di Sidoarjo ya. Jadi kalau kemudahan transfer ini sendiri faktornya adalah kelancaran atau fasilitas yang menunjang kenapa Kota Malang memilih Sidoarjo untuk memasok komoditas beras. Karena pertama, fasilitas jalanan sudah bagus, kemudian aspal jalanannya ke daerah Malang